kita lanjutkan dengan ayat ke-21 surat An-Nazi'at, surat yang ke-79. Halamannya di Quran pojok 584. Ayat yang ke-21 surat ke-79 halaman 584. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Ayat yang lalu dapat kita ringkas. Sebagian kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menkisahkan, menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, kisah umat terdahulu bersama Rasulnya, antara lain kisah Nabi Musa, bagaimana beliau berdakwah dan apa yang beliau alami. Sehingga dengan begitu Rasulullah merasa tidak sendirian. Karena nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau pun mengalami apa yang beliau alami. Wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Jika engkau didustakan ya Muhammad, Rasul-Rasul sebelummu juga didustakan. Ini. Jadi beliau merasa tidak sendiri. Sekaligus juga ancaman dan peringatan keras, tahdid kepada kaum beliau, yaitu orang Makkah yang mula-mulanya beliau diutus ke situ. Jika kalian bangkang, durhaka, menentang, angkuh dan sombong, terus menerus dalam keingkaran, maka kalian nanti juga akan ditimpa dan akan mengalami apa yang dialami oleh umat terdahulu seperti kaum Bani Israel dan Fir'aun. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah Nabi Musa berserta saudaranya Harun mendatangi Firaun, ringkasnya telah dipaparkan dan dijelaskan berbagai macam bukti-bukti, penjelasan berikut dengan mukjizat yang beliau bawa. Maka fakadzdzaba wa 'asa, ayat yang ke-21. Fakadzdzaba wa 'asa, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Thumma adbara yas'a, kemudian adbara, dia berpaling seraya berusaha menentang. Kita pahami ini dulu. Kadzdzaba dan 'asa. Kadzdzaba maknanya mendustakan. Mendustakan adalah apa yang disampaikan pihak lain tidak kita percayai dan kita tidak benarkan dan tidak terima. Kalau berdusta kadzdzaba. Tapi kalau mendustakan, yakni apa yang disampaikan pihak lain kita tidak terima, kita tolak kebenarannya, ini namanya kadzdzaba. Kadzdzaba yukadzibu. Apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, ayat-ayatnya,
ditolak, diingkari, ditentang, tidak dipercayai, namanya kadzdzaba. Kita ambil contoh kecil. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, populer. Ara'aital ladzi yukadzibu kadzdzaba yukadzibu. Tahukah engkau atau beritahulah olehmu kepadaku. Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan pembalasan. Artinya tidak percaya, mengingkari, menolak kebenaran adanya pembalasan atau hari pembalasan. Jadi disampaikan kepada mereka nanti setelah hidup mati, setelah mati hidup, kemudian dihimpunkan, dipanggil, disidang, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi balasan. Tidak dipercayainya, ditolaknya, diingkarinya, namanya kadzdzaba yukadzibu biyaumiddin. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Harun, Fir'aun kadzdzaba. Dia mendustakan, dia menolak. Dia mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Fa kadzdzaba Fir'aun bi Musa wa bima jaa'a bihi bil haqq. Dikatakan di sini dia mendustakan, mengingkari, tidak percaya, tidak membenarkan Nabi Musa dan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, sekaligus ayat-ayat sebagai bukti kenabian kerasulan Nabi Musa berupa mukjizat-mukjizat. Dia tolak, dia tidak terima, dia ingkari, dia bantah, dia tentang. Kadzdzaba. Oleh sebab itu, siapapun yang tidak menerima kebenaran, tidak mempercayainya, menolaknya, ya ini dia kadzdzaba. Kadzdzaba yukadzib, orangnya mukadzib. Dalam Al-Quran banyak sekali mukadzib ini diulang-ulang. Dalam surat Mursalat sampai 10 kali. Fawailun. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan, kesesaraan, kerugianlah yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, yang menentang, yang menolak kebenaran, terutama keyakinan kebenaran kepada hari akhirat. Ikadzaba fakadzaba wa asa. Asa durhaka. Asa lawan daripada taat. Taat, kepatuhan, ketundukan untuk melaksanakan apa yang dititah, diperintahkan, ditugaskan. Kalau asa, tidak tunduk, tidak patuh, menentang. Orang kita menerjemahkan dengan durhaka. Sama dengan maksiat. Asa nanti jadi maksiat. Maksiat dalam bahasa Al-Quran bukan maksiat bahasa Indonesia. Kalau maksiat bahasa Indonesia dalam tanda kutip zina. Tapi sebenarnya maksiat apapun bentuk ketidaktaatan, kedurhakaan kita, kebangkang kita kepada syariat, ya maksiat. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul. Nabi Adam maksiat itu, asa ada. Asa rabbahu, Nabi Adam durhaka kepada Tuhannya, larangnya tidak diindahkan. Nah, sekarang di sini asa. Fir'aun itu asa, durhaka dia. Asallaha azza wa jal falam yuti'hu. Dia mendurhakai, tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk kepada Allah azza wa jalla. Allah yang maha perkasa lagi maha luhur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Musa, agar dia mengenal siapa Tuhannya yang sebenarnya harus ditaati. Tapi dia asa. Jadi kadzdzaba wa asa. Ini suatu petunjuk bahwa si Fir'aun itu dan orang yang sejenis serupa, semisal dengannya,
Dia itu dua. Pertama, mendustakan, tidak percaya dengan hati dan lisannya. Yang kedua, asa, menampakkan ketidakpercayaan, ketidakyakinan, penolakan itu dalam bentuk tindakan. Asa itu kan menampak. Kedurhakaan, ketidakpatuhan, kita tadi nampakkan. Enggan, nak nampak, nak mau dia. Asa. Kalau kadzaba dengan hati itu. Mengingkari dengan hati, dengan lisan. Kalau asa, menampakkan. Disuruh, nak mau dia. Ditegah, nak berhenti. Asa dia. Jadi Fir'aun, dua sikap ini. Hati, lisan, dan tindakan kadzaba wa asa. Jadi siapa saja yang seperti ini, namanya tidak Fir'aun, tapi sudah saudara Fir'aun. Saya tidak, saya ibu tidak, tapi saudara. Saudara selaku seperangai. Kan saudara itu akhu itu maknanya sama. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu akhu, saudara muslim, kena sama-sama muslim. Orang mubazir saudara syaitan karena sama-sama mubazir. Jadi akhun itu nanya sama. Sama kan? Jadi kalau ada pula yang kadzaba dan asa, ya saudara Fir'aun. Apakah dia orang Indonesia atau orang Nusantara? Kalau begini dia sudah Fir'aun. Summa, kemudian setelah itu adbara yasa. Kita lihat terjemahnya sini, adbara yasa ayat 22, berpaling seraya berusaha menentang Musa. Adbara itu bahasa kitanya mempacadikkan iku, dubur. Berpaling dah, duburnya yang dilihatnya. Tidak menghadap, kalau menghadap akbalan. Abdara pesong. Adbara. Jadi terjemahkan di sini dengan berpaling. Berpaling dengan tindakan. Kalau tadi dengan hati ya, sekarang berpaling ya, adbara. Berpaling daripada keimanan, menolaknya, tidak menerimanya, dan diri dengan tindakan. Apa tindakannya? Yas'a bergegas, bersegera. Sa'a yas'a. Sa'i itu kan bergegas, berjalan antara Safa dan Marwah. Berjalan biasa namanya masya yamshi, tapi kalau di atas berjalan biasa, di bawah berlari namanya sa'a, yas'a, orangnya sa'i. Maka terpakailah ini untuk usaha, berusaha dengan sungguh-sungguh. Orang yang berjalan cepat itu kan tanda berusaha sungguh-sungguh. Ada yang hendak ditujunya, hendak dicapai, hendak dicari, hendak diusahakannya, sehingga bergegas. Ini orang Jepang nih. Kurang tagagih kepanjang saya. Tapi dalam angka positif. Kalau orang waktu tengguli dingin, mengaliu zen. Yas'a, bersegera dia melakukan tindakan. Yas'a. Apa tindakannya? Mengambil suatu tindakan, berbuat yas'a bil fasadi fil ard. Si Fir'aun itu berusaha membuat kerusakan, buat tambah sangitnya. Bertambah fasadnya. Karena dia menunjukkan siapa dirinya. Selama ini tidak ada yang menentang.
Tiba dia Musa. Ini, tambah dinampakkannya si Aden. Kalau seorang kampung sayanya, tidak tahunya si Aden. Nah, jadi dinampakkannya. Sebagaimana penampakan sekarang. Sekarangnya, tidak tahu saya lagi bagaimana melanjutkan sekarang ini kan. Pokoknya penampakan, yes. Jadi berusaha berbuat kerusakan di muka bumi di zaman itu. Dan wajtahidu fi makaidah. Wajtahidu, dia berusaha sungguh-sungguh, mukayadah itu membuat berbagai macam tipu daya makar untuk menyingkirkan Musa dan dakwahnya. Mukayadah. Siapapun yang menjadi penguasa, maka nyo harus memakai katora minang. Tabu jua, lalu tahu lintang, patah. Sianin muko, lawan. Maka dia si Fir'aun, begitu dia. Yas'a, berusaha dengan sungguh-sungguh membuat berbagai macam makar dan tipu daya untuk menyingkirkan, melenyapkan Musa. Kalau Musa sudah lenyap, menyingkir, tentu ajarannya, seruannya tidak ada lagi. Nah, ini dia. Ini yang dipahami oleh para ulama paling tidak di kitab Sabani. Mukayadah, dia melakukan berbagai macam kaid. Tipu daya. Rekayasa. Ini sudah nampak di kita di Fir'aun. Fir'aun di dunia yang masih hidup sekarang kan banyak melakukan mukayadah. Yakidu kaidah. Tipu daya. Kait. Karena yang tadi siapapun yang dimuko, pokoknya lagi menyeringai yo, lalu ini tidak boleh menyeringai. Bahasa Minang itu menyeringai itu apa? Fir'aunku maunya ke orang mangkos itu. Kuasa. Itu penjahit menjelik bibi ya. Itu model Fir'aun begitu. Sebab tu Fir'aun. Dan berkasau, dan bagak, dan kuat, dan. Fir'aun, tipe Fir'aun. Ya maunya orang, tidak ada yang lawan. Nah, kuasa. Cobalah melawan. Mengusul pun jadi. Ngusul pun jadi. Lah. Yasa. Fir'aun itu yasa. Berusaha untuk menyingkirkan. Orang Minang ko sentiang. Orang Minang ko orang kampung bukan? Katanya itu. Tabalintang lalu tujuh petah. Dan imuko lawan sedolan. Yasa. Kemudian fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Hasyara menghimpun, mengumpulkan. Ingat mahsyar, tempat di mana orang berhimpun berkumpul, mahsyar. Hasrun, pengumpulan. Tidak kumpulan loh, pengumpulan. Kumpulan dia apa? Persamaan. Hasrun. Dalam ayat, dzalika hasrun alaina yasir. Untuk mengumpulkan semua makhluk ini gampang saja bagi Allah. Mudah, yasir. Tidak sakit, tidak susah. Dimanapun dia berada, dimanapun dia mati. Untuk menghimpun lagi semua manusia di suatu tempat namanya mahsyar, yasir, gampang dan mudah.
Nah sekarang Firaun itu hasyara. Kemudian dia mengumpulkan. Hasyara, dia mengumpulkan pendukung, peningking, pembantu, dan pengikut. Nah, itu yang dikumpulkannya, termasuk tukang-tukang sihir. Dia ingin unjuk kekuatan. Ndak ujuk gigi, dia lah bagi gigi jo, kekuatan lah. Den lo nanti anu. Dikumpulkannya, fajama'a junudahu, dia kumpulkanlah tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya, pembesar-pembesarnya, termasuk yes-men-nya, nah, karena 20 yes-men, yes boss, yes man, kumpul semua, juga termasuk as-saharah, tukang sihir. Kenapa? Karena menurut si Firaun ini, Musa ini penyihir. Kalau sihir itu sudah lama. Umumnya rasul-rasul dituduh tukang sihir, karena ayat-ayatnya mempesona mereka, terpukau, terpana mereka. Lebih-lebih yang sering betul dituduh tukang sihir Nabi Muhammad. Karena ayat yang beliau sampaikan itu menyihir, membuat orang terpana, terpesona, ternganga. Begitu ayat. Kan dikatakan keindahan berbahasa, keindahan bercakap, bercerita sehingga orang terpana, sihir. Al-bayan minas sihir. Penjelasan yang mengagumkan membuat orang hanyut, larut, bisa orang menitikkan mata, bisa orang emosi, namanya sihir. Karena bisa menyedot emosi orang. Nah, Nabi Muhammad tuduhkan ke sihir. Sahirun majnun lah, tukang sihir gila. Quran dituduh sihir. Ada sihrum mubin, ini sihir. Nah, Nabi Musa kan zaman itu masih berkembang sihir. Sihir. Ini Musa dituduh tukang sihir. Kalau beliau tentu ada saja tuduhan-tuduhannya. Nama saya beliau, minta ada diadakannya, apalagi sudah ada. Ya tidak mungkin itu. Entah di mana adonyo ado dia. Dibikinnya berbagai macam tipu daya, makar, muslihat, rekayasa. Namanya buatnya berita-berita palsu. Kan di situ zaman itu mass media di tangan Firaun di zaman itu. Tidak mas intan loh, mass media. Kalau mas perak, mas intan, baguslah. Ini mass media di tangan Firaun di zaman itu. Sehingga semuanya hasyara dihimpun semua. Saya akan menyampaikan amanat. Kira-kira kan? Amanat. Maka semua dikumpulkan di istana. Maksud tukang sihir untuk menghadapi satu makhluk manusia yang bernama Musa, dibantu oleh Harun. Untuk satu orang berbayar satu orang ini. Maka dia unjuk semua kekuatan, semua yang dimilikinya. Asyik ada. Setelah berkumpul semua baru amanat dari yang mulia Firaun. Baik. Itu kan? Semua menekur dan terkukur. Lalu dia nada itu berteriak sekeras-kerasnya supaya terdengar, supaya tahu orang. Nada, mana nida, ini seruan keras nida. Nada, berteriak, bukan berteriak-teriak, mengeraskan suara supaya tahu orang. Apakah dengan ketika itu ada alat bantu untuk mengeraskan suara, ada tunjuk untuk penyambung suara, tidak tahu, teriak.
Apa katanya? Ana rabbukumul a'la. Baru Rab. Rab itu artinya kan penguasa. Penguasa, pengatur. Yang mencukupi, yang memperhatikan, yang mengendalikan juga Rab. Karena dia selama ini menganggap dia yang mengendalikan, dia yang menguasai, dia yang mengatur, dia yang mengelola. Dia yang mengurusi Mesir dan di bawah, bukan di bawah ketiaknya, di bawah telapaknya Mesir itu. Maka dia anggap dialah Rabnya. Rab menurut Fir'aun. Kalau yang mana Rab, saya katanya. Mesir ini kan di bawah dalam genggaman saya. Kata salah seorang presiden dulu di Indonesia dalam saku saya katanya. Anda pernah baca sejarah? Indonesia dalam saku saya, dalam kantong saya. Betul. Kenapa ya? Kenapa menganggap dia bisa kendalikan? Nah, Fir'aun mengendalikan Mesir. Semua berada di bawah titah kendali. Hitam putih di tangannya. Tidak ada yang melawan, tidak ada yang menentang. Dia mengurus. Titahnya berlaku. Instruksinya jalan. Siapa yang menentang, bukan hanya disitumbinkan, dibumikan. Dibumikan. Fir'aun kan? Nah, ketika itu dia, karena dia anggap dia superior, taganya sudah berlebihan, yang Tuhan itu saya, yang mengatur itu, yang mengendalikan, yang mengurus kalian, yang merintah, yang menguasai kalian. Tidak ada daun saleh itu jatuh atas izin dan gitu. Karena dia memandang dia penguasa tunggal, dia pengatur, dia pengendali, dia yang merintah, dia yang membuat segala macam. Ketetapan tidak ada. Paling-paling penasihat-penasihatnya yang tukang angguk-angguk saja. Sehingga dengan begitu dia anggap dia sudah bumi Mesir, dalam ayat lain bumi Mesir di bawah kaki saya katanya. Itu dalam surat lain. Silakan nanti rujuk surat Taha. Nah, a'la. Oh, kalau ini sudah nih. Kalau sudah sampai begitu, itu sudah keterlaluan namanya itu. Ujung cerita singkatnya, panjang dikarik. Ujung-ujungnya kan dia ditenggelamkan. Itu ujungnya, ujung kaji. Ujung kaji, tapi di sini tidak dikisahkan tenggelamnya, karena tidak itu yang penting. Akibatnya itu. Maka akibat daripada tindakannya, perbuatannya, itu bukan langsung dibiarkan lama. Ingat, hukuman Allah itu tidak langsung. Sebangkang apapun, seingkar apapun, sederhaka apapun, sesombong apapun orang, tidak langsung Allah siksa. Allah utus dulu Nabi, Rasul. Cuma kita nak sesanggup. Kau dapat orang kau janggang sekali. Tadi lapak mati. Nah, mujo awak nak awak nan Tuhan. Kalau awak Tuhan lah cahaya sedolah kau. Ya kan? Nah, Allah biarkan. Allah itu kan hilmun, sifatnya hilmun. Santun, tidak terburu, halim namanya. Ini orang bangka, orang sombong, orang ku dibiarkan. Bisa maoro, mempertinggi pejatuah, bisa memberi kesempatan. Ketika itu pun nanti juru dakwah bisa menyampaikan dakwah. Orang beriman bisa melatih kesabaran, ketabahan, keistiqamahan, dan ketawakalan. Banyak hikmah. Dengan adanya Allah biarkan orang zalim, orang bangkang, orang otoriter itu hidup. Tapi Allah tidak lalai. La tahsabanallah ghafilan. Allah tidak lalai. La tahsabanallah ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah tidak lalai dengan perbuatan si zalim. Tidak, cuma dibiarkan. Terlalu banyak sekali hikmah manfaat rahasia yang terkandung dengan orang angkuh, orang sombong, orang zalim dibiarkan begitu saja, tidak disentuh. Nah, kalau kita tidak mengenal pula Allah melalui sifat-sifatnya, ayo awak ko yuna mengerti macam dia. Lailah doa, ya Allah hancurkanlah begitu jadi. Padahal pembiaran itu lama.
Lama. Sampai ujungnya Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberangi ke arah Palestina, negeri nenek moyang. Kan lama itu. Panjang periode yang lewati. Lama sekali. Selama itu banyaklah terjadi berbagai macam hal. Puncaknya karena mentolo ibu-ibu, dia ibu-ibu pun orang pemburu. Jadi kami nampak pemburu, kalau kami tarang ke ibu-ibu. Kan dia kalau tak sesak kata biang jangan dikajaya. Halo. Kan dia kalau tak sesak kata biang janganlah penyuan yang lain. Nyo membeli ya. Namun orang kan dia luko tak sesak di tabiang. Kalau tak tahu berburulah. Biang buajan, majan tempe berburu miang. Kan dia luko tak sesak di tabiang. Oh, jangan. Jangan. Ikut Nabi Musa lah lari. Nyoko aja. Koja belakang. Koja. Itu kan uya apa jago. Uya minta gatah. Lari yang biasa lah, tapi tidak pantang kajat. Nabi Musa tidak tahu apa yang diperbuat, yang jelas dia membawa. Tiba di tepi laut, saya lihat petanya itu. Karena Nabi Musa sudah berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan, tidak ada lagi daya payah. Kalau Bani Israel banyak cincong. Bani Israel banyak cincong. Tahu cincong? Allah. Kabarnya ketika itu ratusan ribu yang dibawa eksodus pindah lagi ke kampung halaman. Rami, sebanyak tu. Mencuangnya seorang. Bahkan dalam sejarah ada yang mengatakan balik sekitar ke belakang lihat kama kita bawa Musa. Biarlah jadi budak beliau. Begitu. Kau orang nanti tidak ada jiwa patriot. Dia suruh pilih dari belakang dengan tentaranya. Di muka laut. Ini. Ketika itulah baru datang pertolongan. Jadi pertolongan datang setelah habis-habisan. Itu orang habis lah, ya Allah. Habis-habis lah, tidak ada lagi. Kamu kolawi di belakang tentara, baru idrib bi'asar. Fadrib, pukulkan tongkat. Baru nampak solusi. Fa'akhadallah, kita ringkat sudah lewat tadi. Fa'akhadallahu nakalan. Akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Nakal ke bahasa awal. Jangan nakal. Bukan nakal. Nakal ke secara bahasa artinya menghalangi, menghambat. Dalam Al-Quran ada 3 kali. Cik isiko. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 66. Dalam surah Al-Maidah ayat 38. Nakal. Nakal menghalangi, menghambat, mencegah. Hukuman sanksi yang diberikan itu gunanya untuk nakal, untuk menghambat, menghalangi. Jangan sampai orang lain berbuat yang sama. Menjadi pelajaran, juga menjadi penghalang orang lain berbuat hal yang sama. Sebab kalau dibuat, ini akibatnya, namanya nakal. Jadi hukuman yang seperti itu namanya nakal. Siksaan, azab, hukuman, sanksi, iqab, nakal. Bani Israil dalam surat Al-Baqarah ayat 66 yang melanggar hari Sabtu. Orang Bani Israil kok banyak banyak balui. Itu balui. Dah boleh satu ya tanu Phuket malam. Dirubah menjadi kira. Ada ulama yang memahami hakiki kira. Ada yang ulama yang memahami tidak hakiki majazi, perangai kira. Mana yang betul wallahu a'lam. Tapi itu sebagai nakal.
Al-Baqarah, nakalan. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sadaq. Nakal. Nanti surah Maidah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihum. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Sebagai nakal, menghalangi, menghambat untuk orang lain mencuri. Tapi kalau tidak ingin dilaksanakan, orang mencuri mencilok boleh. Tapi potonglah tangannya, orang yang mencilok tidak mencuri lagi. Itulah hukuman Islam yang ditolak, ditentang. Dengan dipotong tangannya, orang yang mencuri, orang yang ada banyak mencuri, tidak mencilok lagi. Takuin. Tapi kalau tangan nak dipotong, orang yang banyak mencilok, mencurinya. Apa bedanya entah, mana tak tahu apa bedanya. Hukuman itu nakalan. Al-Maidah, as-sariqu was-sariqah, potong tangannya. Nakalan untuk menghalangi hukum itu, orang yang kena hukum menghalangnya untuk berbuat yang sama. Orang lain menjadi berpikir-pikir untuk melakukan pelanggaran. Itulah hukum Al-Quran. Yang dibantah, yang ditentang, yang tidak diterima. Karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Berarti Allah ini tidak ada ham bagi Allah. Begitu misalnya. Allah tidak beri kemanusiaan, masa dipotong. Fir'aun disiksa sebagai nakal. Nakalan bagi orang di zaman itu dan nakalan bagi orang setelah itu sebagai penghambat, penghalang. Jangan kalian cuba-cuba lo model Fir'aun kuah. Tapi orang lain kan kadang-kadang tidak mengambil jadi ibrah pelajaran. Mestinya apa yang terjadi sama Fir'aun dan diabadikan jasadnya. Fal yauma nunajjika bi bananika, surat Yunus. Hari ini kami selamatkan jasadmu Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang belakang. Kehukuman itu kan Allah yang jamin jasadnya tidak akan apa. Dengan diberi ilham kepada orang yang Mesir lama, nama kuno pandai membalsam. Dengan cara balsam itu jasad Fir'aun sebagai nakal bagi orang yang se-Fir'aun. Dan sama-sama sekolah ya Fir'aun, sama-sama S berapa ya Fir'aun. Jadi nakal ini. Nakalat bagi siapa yang pelajari kisah Fir'aun sangat bermanfaat, berfaedah, berguna untuk nakalan, untuk penghambatnya. Jadi hukuman, siksa, azab, iqab, sanksi yang diberikan untuk pelajaran bagi dia dan orang lain, termasuk di masa yang akan datang, masa itu yang akan datang, namanya nakalan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.